Sampai hari ini kita nggak bisa kabur dari pertanyaan atau mungkin fakta. Kenapa keluarga dari kalangan ekonomi ke bawah seringkali punya lebih banyak anak dibandingkan keluarga dari kalangan menengah ke atas? Bentar ya, gue bukan mau ngejudge siapa-siapa, tapi ini menarik buat dibahas. Karena kan kemarin tuh sempat ada ya kebijakan yang bikin pro kontra. Bahkan jauh sebelum itu, isu ini tuh sebenarnya udah masuk ke jurnal-jurnal akademik dan laporan pemerintahan. Yuk ambil kopi, kita bahas bareng-bareng. Data dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia atau SDKI 2017 menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara status ekonomi dan jumlah anak. Menurut teori Gary Becker, seorang ekonom Amerika, dalam bukunya yang berjudul An Economic Analysis of Fertility, masyarakat miskin cenderung melihat anak sebagai aset produktif dan investasi sosial yang bisa membantu secara ekonomi di masa tua. Sebaliknya, masyarakat dengan status ekonomi lebih tinggi lebih menekankan pada kualitas anak, menjadikan anak sebagai barang konsumsi yang memerlukan investasi tinggi, membuat mereka jadi punya anak dengan jumlah yang lebih sedikit. Tingkat pendidikan yang rendah di kalangan masyarakat miskin berdampak pada kurangnya pemahaman tentang keluarga berencana dan penggunaan kontrasepsi. Itulah kenapa pendidikan jadi faktor yang penting ya. Orang yang gak sempat sekolah tinggi sering gak dapet info yang cukup soal kontrasepsi, kesehatan reproduksi, dan perencanaan keluarga. Hal ini bisa bikin rendahnya partisipasi masyarakat dalam program KB dan tingginya angka kelahiran. Di kota-kota besar, akses kalau mau pasang spiral itu tinggal ke puskesmas aja, gampang. Gak mesti ke rumah sakit besar. Tapi daerah terpencil bisa jadi harus jalan kaki berjam-jam dulu karena distribusi layanan KB-nya belum rata. Lagi-lagi itu bisa jadi faktor penghambat. Bukan karena mereka sekedar malas nyari tahu aja, tapi ya karena aksesnya itu loh yang makan biaya dan effort yang besar. Padahal akses informasi ini penting banget supaya banyak yang paham fungsi alat kontrasepsi sendiri yang notabene bisa menekan angka kelahiran. Orang dengan pendidikan rendah sering nggak tahu pilihan kontrasepsi, bahkan percaya mitos soal KB. Katanya KB semacam IUD itu misalnya bisa pindah tempat, bikin gemuk, bikin jerawatan, bikin hormon berantakan, sampai ada yang takut nancep di kepala bayi coba. Jelas ya kalau masyarakat Indonesia itu nggak bisa jauh dari yang namanya budaya turun-menurun. Dalam beberapa kepercayaan juga punya banyak anak dianggap sebagai berkah dan aset ekonomi. Sering kan dengar istilah banyak anak banyak rezeki. Nah, iya betul sih, tapi rezeki kan juga harus direncanain dong. Jangan asal banyak anak tapi gak mikirin kualitasnya. Jangan cuma ngarepin anak-anak bisa bantuin kerjaan rumah, harus kerja menghasilkan uang juga. Pas tua dituntut bisa menopang hidup orang tuanya. Belum lagi kalau harus biayain adik-adiknya. Pandangan kayak gini masih kuat banget di lingkungan masyarakat agraris atau berpenghasilan rendah. Banyak anak sama dengan banyak tenaga bantu, sama dengan banyak peluang. Lumayan, jaminan pensiun. Budaya ini secara nggak langsung jadi diturunkan antar generasi dan jadi bagian dari sistem masyarakat kita. Nah, buat mengendalikan pertumbuhan penduduk, pemerintah Indonesia punya yang namanya program keluarga berencana, ya kan, program KB. Tapi sayangnya implementasinya masih jadi tantangan, terutama buat menjangkau masyarakat miskin dan terpencil. Penyuluh KB minim, fasilitasnya jauh, kadang budaya lokal juga nggak mendukung. Apalagi di masa pandemi waktu itu, angka unmet need alias kebutuhan KB yang terpenuhi naik yang tadinya 12,1% di tahun 2019. Jadi 18% pas 2021 akibat minimnya kunjungan petugas PLKB atau penyuluh lapangan keluarga berencana ke rumah-rumah penduduk. Ditambah lagi ada kebijakan lockdown dan pembatasan pergerakan. Itu kan jadi banyak toko atau apotek yang tutup kan, dan produksi pabrik alat kontrasepsi juga menurun. Nah, masyarakat jadi makin sulit untuk mengakses alat kontrasepsi. Selain itu, masyarakat juga takut buat datang ke layanan kesehatan kayak rumah sakit, klinik, dan layanan kontrasepsi lain ya, gara-gara khawatir takut tertular COVID waktu itu. Sebetulnya ada program KB ini tuh sebenarnya efektif nggak ya? Ternyata implementasi program ini nunjukin bahwa partisipasi masyarakat miskin itu masih rendah.
Faktor-faktor yang gue sebutin tadi tuh sangat berpengaruh banget. Kayak kurangnya edukasi, akses terbatas, dan norma budaya yang jadi hambatan utama dalam keberhasilan program ini. Ditambah masyarakatnya bebal dan gak mau mengedukasi diri. Di negara maju udah ngurusin soal infrastruktur tuh, mobil terbang keluar angkasa. Di sini masih aja sibuk ngurusin urusan selangkangan. Faktor lainnya, banyak perempuan di negara berkembang, termasuk Indonesia, yang nggak punya otonomi penuh atas tubuh mereka, termasuk soal keputusan atas penggunaan kontrasepsi. Para perempuan di sini masih banyak yang bergantung sama faktor X, kayak mesti izin suami, takut dicap berdosa, dianggap nggak bersyukur kalau punya anak banyak gitu ya. Dari laporan United Nations Population Fund atau UNPFA 2021 mengungkapkan bahwa ditemukan hanya 55% perempuan yang sepenuhnya berdaya untuk membuat pilihan atas perawatan kesehatan, kontrasepsi, dan kemampuan untuk mengatakan iya atau tidak terhadap seks. Ketimpangan gender ini juga ikut berkontribusi pada tingginya angka kelahiran di kalangan masyarakat miskin. Direktur Eksekutif UNFPA Dr. Natalia Kanem berpendapat bahwa penolakan terhadap otonomi tubuh merupakan pelanggaran hak asasi manusia mendasar bagi para perempuan dan anak perempuan yang memperkuat ketidaksetaraan dan melanggengkan kekerasan yang timbul akibat diskriminasi gender. Hal ini tidak lebih dari penghancuran jiwa dan hal ini harus dihentikan, kata Dr. Kanem. Setuju sih gue. Ya masa tubuh sendiri tapi kita nggak bisa nentuin apa yang masuk ke tubuh kita. Mungkin banyak juga ya masyarakat miskin yang sebenarnya udah sadar kalau punya banyak anak itu nggak menjamin hidup berkualitas di masa tua. Tapi tetap aja terlalu banyak faktor yang nggak bisa terhindarkan tadi. Mantan Kepala BKKBN Dr. Dr. Hasto Wardoyo SPOGK bilang bahwa tingkat pendidikan yang rendah jadi tantangan dalam penggunaan kontrasepsi modern di kalangan masyarakat miskin. Beliau menekankan pentingnya edukasi dan akses yang lebih baik untuk meningkatkan partisipasi dalam program KB. Buat mengatasi tingginya angka kelahiran di kalangan masyarakat miskin itu perlu pendekatan yang holistik, termasuk peningkatan pendidikan, akses layanan kesehatan reproduksi, dan perubahan norma sosial. Dengan upaya bersama kita bisa menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkelanjutan. Nah, kalian udah tahu belum? Kalau pemerintah kita tuh sekarang lagi ngembangin program yang namanya transformasi layanan primer lewat Kemenkes, termasuk integrasi layanan KB ke dalam posyandu remaja dan klinik prakonsepsi. Posyandu prakonsepsi itu kayak posyandu khusus buat remaja ya. Itu tujuannya supaya mereka sehat duluan nih sebelum masuk ke fase hamil. Jadi nggak cuma fokus pas bayi udah lahir, tapi dimulai sejak remajanya. Ya intinya fokus utamanya adalah mencegah orang jatuh sakit dan membantu masyarakat hidup lebih sehat. Caranya dengan memperkuat kegiatan promosi kesehatan kayak pemeriksaan kesehatan dini atau screening dan meningkatkan kualitas pelayanan di puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya. Hubungannya apa? Nah, jadi posyandu remaja dan klinik prakonsepsi itu punya hubungan langsung sama pengendalian jumlah anak, khususnya di kalangan keluarga miskin. Kalau remaja nggak dikasih edukasi soal kesehatan, gizi, dan reproduksi, mereka cenderung nikah muda kan, nggak paham soal perencanaan keluarga dan akhirnya punya anak banyak di usia muda kan. Padahal mereka sendiri belum siap secara fisik, mental, atau ekonomi. Nah, ini seringnya kejadian di keluarga miskin karena minimnya akses informasi dan layanan kesehatan kayak yang udah gue jelasin tadi. Akibatnya lingkaran kemiskinan terus muter di situ lagi. Orang tuanya nggak siap. Anak lahir dengan resiko stunting, pendidikannya rendah, dan akhirnya again susah keluar dari kemiskinan. Nah, lewat posyandu prakonsepsi, remaja terutama cewek ya dibekali pengetahuan dan intervensi sejak awal. Mereka diajak pikir jauh ke depan soal gizi, kesehatan, perencanaan keluarga, bahkan cita-cita. Kalau mereka sehat, sadar pentingnya menunda kehamilan, dan paham cara mengatur keluarga, otomatis potensi punya banyak anak di usia muda bisa ditekan. Ini jadi langkah strategis buat memutus kemiskinan antar generasi. Ya meskipun sebenarnya punya anak itu hak ya, tapi tetap harus berdasarkan pilihan yang sadar, bukan karena nggak tahu caranya menghindar.
hak itu juga harus didukung sama akses ke layanan kesehatan yang memadai, pendidikan yang cukup, kesetaraan gender, serta perlindungan sosial. Mengurangi kemiskinan itu bukan cuma soal bagi-bagi bansos, tapi juga soal kendali atas masa depan mereka sendiri.